Shalom. Shalom. Kayaknya cuma satu atau dua orang nih. Shalom. Baik, yang sebelah sini tahan dulu, yang sebelah kiri. Shalom. Shalom. Baik, yang sebelah sini. Shalom. Baik. Yang di Zoom kami juga ingin menyapa. Ya, shalom juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah POI pada hari ini Jumat 9 Agustus 2024. Kiranya sukacita selalu bersama dengan kita semua, khususnya untuk para rekan-rekan kami yang sudah berbeda perahunya. Baik, kita akan awali dengan mendengarkan untuk pengumuman POI pada hari ini. Baik, pengumuman POI kita akan awali dengan posisi saldo POI hingga per hari ini adalah Rp645.400. Kemudian Bapak atau Ibu serta saudara-saudara sekalian dapat memberikan persembahan syukur melalui rekening BCA atas nama kakak kita Leni Koryanti Gultom maupun Motion Pay yang tampak terlihat di layar kaca maupun yang bisa kita saksikan secara bersama-sama. Berikutnya, selalu dukung untuk akun YouTube POI. Jangan hanya saksikan, tapi boleh juga like, subscribe, dan komen. Apabila ada kritikan maupun masukan, kiranya dapat menyampaikannya. Dan hari ini ramai, maka minggu berikutnya 16 Agustus 2024 harus lebih ramai lagi. Dan kita siap untuk memuji nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya di tanggal 16 Agustus 2024 dengan tempat di Grand Studio lantai 16. Demikian, dan kita akan siap untuk memulai ibadah kita. Kami ajak Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, silakan ambil saat teduh sejenak, tundukkan kepala. Kita siap untuk bernyanyi. Kita siapkan hati kita masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan arah anak domba. Persiapkan hati yang tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita ulangi kembali lagu ini dari awal. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah
Sama-sama bangkit berdiri. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Nama kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami dapat berkumpul di ruangan ini Tuhan untuk memuji nama-Mu dengan kidung pujian yang kami nyanyikan. Betapa hati kami berdesir Tuhan akan kekudusan-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan yang ada di sini maupun yang menyaksikan secara online, agar kami mendapatkan rema dalam kehidupan kami. Berkati semua untuk yang bertugas maupun nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah kepada kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya lihat masih tegang nih kiri kanan. Boleh yang terdekatnya berikan salam, ya. Boleh salaman kita kiri kanan. Katakan, halo apa kabar, kita sudah berada di Agustus. Katakan. Sapa, salaman, ayo jangan malu. Walaupun seruangan, walaupun satu departemen, kita boleh saling menyapa. Ayo salaman, katakan kita sudah berada di Agustus. Kenapa tadi saya katakan kita sudah berada di Agustus? Saya tidak tahu ya, saya rasakan 2024 ini sudah semakin dekat. Semakin dekat apa? Semakin dekat menuju Desember, ya. Jadi hitungannya ya kira-kira sekitar 4 bulan lagi ya. Mungkin ada yang mungkin udah pengen pulang kampung, mulak tuhutan inna, ya. Atau mungkin ada rencana lain, tapi yang kita rasakan bahwa hari ini kita juga harus sukacita. Demikian sukacita kita yang kita dapatkan dari Tuhan, kita pun juga akan berikan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan untuk persembahan kita, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dari-Mu yang Kau berikan kepada kami, tiada hentinya, tiada putusnya. Dan sebagian dari berkat ini akan kami berikan Tuhan untuk ucapan syukur kami dan pernyataan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan, jangan lihat berapa banyak yang kami berikan, tapi inilah yang dapat kami berikan dari hati kami yang tulus. Kiranya pemberian ini Tuhan menjadi berkat untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan, khususnya di dalam pelayanan POWI. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Katakan, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tak akan patah semangatku, tak akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan, ya, Kau ada dalam hatiku, tak akan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyatakan dalam lagu ini. Mari semua, kita sudah siap untuk dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Kita ulangi dari awal. Jadikanku Allah siap membentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, agar apa? Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kami undang Pak Iwan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulang refnya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
akan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Yesus, seperti lagu ini, jadikan kami seperti bejana yang siap dibentuk sesuai firman-Mu. Ajari kami belajar tentang Engkau, belajar seperti Engkau Yesus. Biarkan kami siap untuk merubah itu. Tuhan, urapi juga hamba-Mu ini yang akan membawakan firman hari ini Tuhan. Biarkan firman ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik firman-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi shalom. Ya. Seharusnya bukan saya hari ini, cuman karena ada sesuatu hal jadinya saya yang akan mengisi hari ini. Baik, tema hari ini kita akan buka ayat kita. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mungkin saya baca atau kita baca bersama-sama. Sudah siap semua? Sebetulnya ada di monitor di depan, bisa dilihat. Kita baca sama-sama. Baik. Ayat yang pertama sampai ke 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mulai dengan paradok, walaupun mungkin sebelumnya mungkin pernah dengar firman Tuhan ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Gitu. Ceritanya semua orang pasti tahu.
Dan di sini Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tapi saya ingin kita akan mulai dengan sebuah paradok gitu ya. Paradok artinya adalah sesuatu yang berlawanan gitu, yang menjelaskan tentang cerita ini. Baik, mungkin bisa perdengarkan untuk Mazmur 22, mungkin nggak sampai habis, tapi kita akan coba Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolong. Waktu malam tidak juga aku tenang, padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Jadi, ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Pernahkah kita merasa bahwa kita putus asa? Kita merasa bahwa kita ditinggalkan Tuhan? Mazmur ini mungkin kalau kita lebih lanjut dan mendengarkan bahwa ini sebetulnya juga jadi nubuatan Tuhan, tentang Tuhan Yesus juga kalau kita lanjut. Dan ini adalah kalimat yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib. Mazmur ini jauh sebelum keberadaan Yesus, jadi ini masih zaman Raja Daud sampai ke zaman Yesus. Tapi kenapa di sini sampai begitu? Saya mungkin punya cerita sedikit. Mungkin sebelum sampai ke detail, mungkin gimana saya mendapatkan ini. Mungkin 2 minggu sebelumnya saya sempat melihat yang tadi ya, tapi dalam visual. Yohanes 6 ayat 1 sampai 6 dalam kondovisial. Jadi mungkin kebetulan di YouTube ngelihat nggak sengaja tuh ngelihat ceritanya. Jadi nyoba membayangkan situasinya, di mana orang banyak hadir di sana, kemudian Yesus melakukan mujizat. Mungkin pada saat itu murid-muridnya juga ngerasain ya, ada 5.000 orang, nggak ada makanan, sementara Yesus makan, jarak terdekat dari sana juga mungkin jauh, dan situasinya sebetulnya perlu kita ketahui juga jadi pelajaran. Pada saat Yesus di sana itu sebetulnya kondisinya itu adalah pada fase penjajahan Romawi di Yehuda, di Israel. Jadi itu zaman penjajahan. Jadi kalau mau macam-macam juga nggak bisa. Kumpul banyak itu sebetulnya serem. Serem karena begitu ada kumpul-kumpul nanti dianggap pemberontakan. Gitu. Jadi di bagian akhir tadi mungkin disebutkan tadi di ayat terakhir bahwa
segera setelah itu semua terjadi Tuhan Yesus segera pergi gitu. Karena memang sebetulnya kondisinya nggak cuma karena memang dianggap aja, tapi sebetulnya kondisi situasinya secara politik itu tidak aman di sana. Apakah pernah ngerasa ditinggal Tuhan? Saya pernah di suatu waktu ya, mungkin sebelum COVID, pernah pulang kampung. Kondisinya dari Batu, saya pengen balik ke Jakarta. Saya udah berdoa gitu, berangkat jalan, mungkin jadi kebiasaan. Kalau jalan berdoa dulu. Nggak taunya di tengah jalan sampai di sekitar Tuban ya. Kendaraan saya itu ditubruk bis dari belakang, sampai kaca mobil belakang pecah gitu ya. Tapi rasanya, kenapa ini terjadi gitu ya? Kenapa terjadi ini? Apakah memang saya harus mengalami ini? Gitu. Tapi mungkin banyak teman-teman juga yang merasakan itu. Dan disinilah kita mungkin melihat bahwa mungkin ada tujuannya gitu yang kita pikir ke depan. Tapi pada saat itu kan kita bisa ngerasa bahwa ya Allahku, mengapa sih Tuhan meninggalkan saya gitu? Kenapa ini mesti terjadi saya gitu? Padahal waktu jalan juga udah hati-hati gitu, udah pelan-pelan tapi ya tetap aja kena gitu kan. Apalagi pas jalan juga sudah merasa berdoa gitu, udah Tuhan pimpin langkah kami, perjalanan kami sampai ke Jakarta. Walaupun cerita ini sebenarnya bagian dari, kalau khotbah saya yang lalu, itu ngomong perjalanan ya gitu. Tapi ini kita ada di kondisi yang kita udah jalan, kita jalanin seperti itu. Kita yakin waktu lalu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada di kita. Tapi hari ini tiba-tiba langsung ngerasa, aduh kenapa ini bisa terjadi di diri saya? Gitu. Jadi yang dilakukan Tuhan ini sangat menarik gitu. Kenapa sih kita ngerasa susah dulu gitu? Saya lagi nyoba bayangkan kalau mungkin ada yang suka kopi nggak di sini? Wah, Pak Jansen. Kayak tadi surprise banget hari ini ya, karena tadi pagi tiba-tiba Pak Dixon ya muncul di grup besar POWI. Nggak tahu apakah semua udah masuk di sini. Berharap sudah masuk. Jadi kondisi yang ya tiba-tiba muncul surprise. Jadi kondisi hari ini, mungkin cerita aja, kondisi hari ini sebetulnya lumayan juga gitu. Pak Jansen repot banget untuk menyiapkan acara ulang tahun MNC Vision buat nanti sore. Ini memang gak disiapkan buat POWI sih, bangkunya banyak banget. Tapi harapannya zaman dulu itu POWI kayak gini gitu, lebih banyak lagi kursinya. Ini penuh dan itu jadi kerinduan kali ya. Lebih, nggak cuma segini, lebih gitu. Karena 2 jalur ini cuma segini, masing ada 2 baris di sini dan ada 1 baris lagi di sini mestinya. Itu penuh gitu. Walaupun di saat itu mungkin justru saya tidak aktif di POWI. Ironisnya kayak paradok ini jadinya gitu. Kok jadi paradok ya, paradoknya ke saya gitu. Di saya ngerasain hari ini itu ngerasa yang di awal mungkin so far so good gitu. Saya nyari pembicara itu ada. Selalu ada gitu. Tapi belakangan hari ini itu bener-bener yang kemarin sore Pak Naban itu baru ngasih tahu, Pak Iwan saya nggak bisa ngisi buat hari ini. Artinya saya terpaksa ya tadi ngerasa dipaksa tapi sebenarnya nggak dipaksa-paksa juga sih. Sebetulnya ini 2 minggu yang lalu itu saya kayak ada feeling. Termasuk tadi ada materi tadi yang saya terima. Kemudian ada ayat yang kebetulan di gereja itu muncul, itu kayak yang menggiring saya ke, ya sekarang ada di sini. Ini luar biasa. Luar biasa. Walaupun ada satu kondisi yang tadi, kok POWI kayak gini ya, semakin hari susah gitu, duitnya juga susah gitu kan. Kita kan nyediain makan siang gitu, teman-teman dari duit teman-teman gitu. Kemudian ya, kalau dulu ada Bu Yvonne, Bu Siska yang memang royal gitu, udah aman lah, tenang gitu. Tapi hari ini kan kondisinya berbeda. Terus pembicaraan juga berkurang, jadi kita mesti survive, bener-bener asal lagi survive beneran gitu.
Jujur aja sebetulnya saya kalau duduk di sini selama ini itu agak nggak nyaman, jujur aja nggak nyaman banget. Karena saya itu selalu ada di belakang, bukan pernah orang yang di depan. Justru saya pengen tuh deket dengan kalian gitu. Cuman kadang kondisinya ya Pak Iwan di depan, mimpin Powi di depan gitu. Tapi pengennya nggak itu, pengennya berbaur dengan teman-teman. Saya malah biasanya orang di belakang karena saya biasa di balik layar sebetulnya, ketimbang di depan. Tipikal saya orang di balik layar, saya senang sibuk di belakang, menyiapkan semua, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tapi di hari ini saya harus di depan. Apakah saya kayak Pak Jansen, Pak Napen, mungkin jauh gitu ya. Saya belajar, baru belakangan belajar, Pak Jansen udah kan mesti nanya Pak Jansen ini gimana nih, kan takut ya masih nganggap awam lah kita. Belajar yang kadang kemana-mana mungkin bisa salah. Tapi mundur juga bahwa kadang ngerasa mundur ada bagian yang hilang juga. Saya pernah ngerasain ada bagian yang hilang yang entah di mana, walaupun itu ada di fase awal-awal kerja, awal pernikahan, sampai saya punya anak, ada fase yang rasanya ya mungkin di saya juga, mungkin situasinya yang saya ada yang kondisi yang lost moment gitu ya, ada momen yang hilang di anak saya. Tiba-tiba anak saya tahu-tahu udah rasanya udah gede, waktu nggak kerasa banget, tahu-tahu udah gede gitu. Dan kebetulan anak saya adalah anak yang paling gede saya, yang kemarin lulus. Sebetulnya itu anak ABK kategorinya, anak berkebutuhan khusus. Jadi masa kecil itu dia telat bicara, jadi nanti punya anak jadi pengalaman juga merhatikan ya, monitor kemampuan bicara dan lain-lain. Ada panduannya sih sebetulnya gitu, dari pemerintah juga ada, bisa ngikut aja. Jadi anak saya agak terlambat bicara itu sekitar 2-3 tahun tuh dia baru mulai ngomong. Mungkin istri saya ngerasa ya tadi ini rasa ini, ya Tuhan mengapa ninggalkan, karena ya tadi rasanya waktu itu oke, fine semuanya, dapat anak yang susah. Jadi dia masuk TK, masih sekolah sih, tapi di kelas 1, 2, 3 itu harus terapi bicara. Jadi dia telat bicara. Apakah gara-gara, dulu mungkin gara-gara Indovision juga, tapi nggak bisa nyalain itu juga. Tapi kondisinya itu jadi pengaruh. Jadi karena saya memang teknis, artinya dari kecil anak saya lahir itu udah langganan Indovision waktu itu ya. Jadi nontonnya Disney, bahasa Inggris semua. Jadi sebetulnya masalahnya dilema bahasa ternyata. Jadi itu yang membuat dia dari kecil mungkin nontonnya bahasa Inggris tapi bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia. Jadi otaknya agak ngaco. Jadi perlu diterapi. Tapi puji syukur tanggal 10 Juli kemarin udah wisuda. Luar biasa. Mungkin talentanya ya mungkin dia pinter bahasa Inggris memang sih gitu. Jadi dia kuliah ngambil hubungan internasional dan bisa bahasa Inggris. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi prosesnya ya luar biasa juga sih, ada kondisi yang ya tadi sempat mungkin protes, istri saya mungkin protes sama Tuhan juga gitu, kenapa punya anak kok kondisinya kayak gini gitu. Tapi ya proses ini jalanin dan yakin bahwa, dan semakin hari, semakin kesini, tambah semakin yakin bahwa Tuhan itu jagain bener-bener kita. Bener-bener jaga kita, memastikan kita itu fine dengan apapun prosesnya yang terjadi. Luar biasa sekali gitu. Jadi mungkin inilah yang kita share, mungkin teman-teman yang nanti, siapa yang udah berkeluarga di sini? Mayoritas belum ya, tapi ini bagian pengalaman gitu ya. Jadi kadang kita merasa putus asa, ditinggalin Tuhan, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang sungguh baik buat kita. Amin ya. Tadi sebetulnya ngomong kopi tadi sebetulnya gini gitu. Jadi kalau hari penggemar kopi biasa, kalau kita biasa sekarang kopi saset tuh gitu. Kadang kita beli Starbucks, tapi Starbucks yang di itu kan, yang di pinggir jalan. Starbucks juga sih gitu. Oh Starbucks keliling. Jadi kalau yang biasa nyobain kopi itu terus misalnya Pak Jansen habis Starling gitu. Terus suatu saat mungkin ya kebetulan ada yang ngajak itu ke Starbucks.
Gimana rasanya di Starbucks itu? Enak nggak sih? Tapi waktu balik lagi gimana jadinya? Pahit. Jadi mungkin akan lebih baik kalau memang hidup kita itu kadang ya susah kayak kopi tadi gitu. Kenapa sih kopi pahit dulu? Tapi pelajaran kalau misalnya dari pertama kopi Pak Jansen, kopi tadi Starbucks, mungkin ya pasti nggak enak sih, tapi nggak bisa ngerasa nikmat ya, yakin ya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari enak terus ke kondisi buruk itu biasanya kita nggak terlalu ngerasanya jadi protes, jadi segala macam. Tapi kalau kita ngerasanya nggak enak dulu, itu begitu ngasih enak, itu rasanya enak banget gitu. Bener nggak sih gitu. Jadi ini yang Tuhan itu mungkin memang berproses gitu. Jadi mungkin ada kondisi kita yang kenapa sih Tuhan meninggalin aku gitu. Tapi apakah sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Nggak pernah sekalipun. Lagu ini kalau kita dengerin tuh semua itu kayak Tuhan ninggalin buat keputusasaan, tapi kondisinya enggak. Dan Tuhan Yesus pun di kayu salib menyampaikan ini gitu. Eli, Eli lama sabachthani gitu. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Bahwa Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kita. Hari ini mungkin yang di Zoom, salam buat teman-teman yang di POWI, teman-teman lama di POWI, kalau masih gabung, masih join, nggak left gitu ya dari grup, luar biasa, terima kasih. Mungkin Pak Dixon saya nggak bisa nyebut masing-masing, banyak salam dari POWI hari ini. Baik, lanjut ke teks berikutnya sebetulnya ini yang Mazmur tadi, mungkin ke berikutnya lagi yang oke, sebelum ini ada ayat lagi yang tadi berkaitan dengan itu. Jadi kenapa sih Tuhan kok melakukan itu? Jadi kalau kita ngambil dari Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kengsaraan. Inilah yang sebetulnya Tuhan lakukan. Saya mengutip salah satu pendeta yang di gereja saya gitu. Kasih setia Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Justru karena dia tidak meninggalkan kita itulah dia memurnikan kita. Semua masalah yang kita alami akan membuat kita semakin murni dan semakin siap untuk menerima curahan diri Allah yang lebih besar. Jadi kalau kita merasa ditinggalkan Tuhan, sebetulnya Tuhan lagi menguji kita, menyiapkan kita, memurnikan kita, agar berikutnya curahan Tuhan, curahan berkat Tuhan itu bisa luar biasa, bisa kita terima. Hari ini sebetulnya, ya tadi di slide terakhir sebetulnya, nggak terasa ya. Ini yang Pak Jansen sibuk, sebentar lagi mungkin sibuk banget nih Pak Jansen dari kemarin nyoba. Jadi MNC Vision itu udah 3 dekade. 30 tahun. Dari 94 sampai 2024. Udah lama sekali. Saya mungkin buat saya juga lama gitu. Jadi kalau saya ngitung mungkin saya di sini dari gedung ini belum ada kacanya lantai 3 aja. Itu tahun 97. Jadi udah 26 lebih. Gitu, hampir 27 tahun di sini. Dan selama itu nggak terlalu aktif di POWI. Baru belakangan tiba-tiba ini luar biasa sekali. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya bikin kesaksian, ya saya ingin bersaksi gitu ya. Dan saya pengen teman-teman juga sama gitu. Sebetulnya menjadi saksi itulah setiap orang itu punya cerita masing-masing. Di proses ini pun luar biasa Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita lihat
masa-masa sulitnya, masa-masa saya cukup banyak mengalami naik turunnya perusahaan ini gitu. Hari ini kebetulan momennya, mungkin kemarin kita lagi ya ada perubahan ya, ada pergantian direktur, jadi ada pergantian, ganti Bu Maya. Momennya juga kebetulan ada momen yang menurut saya momennya luar biasa nih gitu. Kita berharap bahwa ini bisa kejaga terus gitu. Karena mungkin walaupun di saat ini pun juga sebetulnya jadi challenge gitu. Jadi apa ya? Sesuatu yang butuh effort ya gitu ya. Jadi mungkin hari ini yang ada MNC Vision, ada K-Vision. Konsep bisnisnya mungkin sedikit berubah. Tapi saya yakin percaya bahwa Tuhan memang mengendaki ke sana, arahnya ke sana. Kalau kemarin sempat sulit sekali, mungkin ini berikutnya berharap bahwa Tuhan akan segera memberikan sesuatu yang baik buat perusahaan kita. PR-nya masih banyak sih gitu. Karyawan juga masih, ya tadi dengan bisnis yang model yang baru itu jumlah karyawan itu sangat signifikan gitu. Penting sekali. Jadi mungkin ada pengurangan atau yang lain. Dan ini mungkin ini buat perusahaan ini juga gitu. Jangan patah semangat kalau misalnya tetap ada yang mungkin harus dikurangi karyawannya. Karena kita ada di proses ini Tuhan gitu. Mungkin kita ngerasa, waduh Tuhan kenapa kok perusahaanku sampai seperti ini. Di sini saya sempat ngerasain bahwa karyawan kita itu sampai 12.000 kali ya. 12.000, luar biasa. Tapi hari ini ya harus berkurang banyak. Bisnisnya mulai berubah, ya tapi inilah dengan cara ini Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan masih menemani kita, masih setia menyertai kita. Ada dampak yang mungkin di tiap orang, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menemani. Apakah harus di sini, di tempat lain? Harusnya nggak masalah gitu. Karena Tuhan punya rencana yang kita nggak tahu juga rencananya apa. Selamat ulang tahun untuk MNC. Harusnya kemarin ulang tahunnya. Tanggal 8 Agustus. Semoga tetap maju. Semoga kita di sini juga dapat perhatian. Semoga kita kalau memang kita diharuskan ada di sini, ya kita akan maju di sini. Banyak berkat buat kita semua di sini. Tetap jalan dengan dengan bisa berjalan baik pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Pun yang tidak bisa berlanjut, don't worry. Tuhan menyertai. Tuhan selalu mengawasi. Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kita. Rencana masing-masing. Dan balik ke cerita awal kita. Tuhan menunjukkan mujizat. Biarlah mujizat itu ada di setiap masing-masing kita yang percaya. Mujizat dari Tuhan buat kita semua. Amin. Baik, kita doa. Harusnya biasanya sama Pak Naben yang doa syafaat, mungkin ini nanti kita lanjut aja. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Ya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa, kalau tadi kita mendengar Mazmur 22,
mengapa Engkau meninggalkan kami Tuhan? Tapi itu adalah bagian dari rencana-Mu untuk lebih mengenal Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sedetik pun, sekecil pun. Engkau selalu ada di dekat kami. Engkau ingin memurnikan kami. Biarlah proses jalan yang susah, susah dilalui, tapi kami yakin bahwa Engkau selalu mendampingi dan Engkau akan memberikan yang terbaik. Bentuk kami, bekali kami, mampukan kami untuk semua hal. Biarkan kami dapat melalui semua yang kesulitan yang kami hadapi. Sehingga kami yakin bahwa Engkau memang selalu ada dekat kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk doa syafaat. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, kehidupan yang setiap waktu berjalan. Tuhan, kami berdoa untuk semua tim yang saat ini menyiapkan ibadah ini. Kami sesungguhnya juga menyiapkan yang lain Tuhan, dengan kesibukan kami semuanya. Tapi Engkau memampukan kami agar ibadah ini tetap berjalan. Puji syukur Tuhan, semua ini hanya karena-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Hari Tanusudibyo dan juga keluarga. Biarkan Tuhan selalu memberkati beliau. Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin MNC Group, memimpin MVN, dan seluruh unit bisnis yang ada. Kami berdoa juga untuk seluruh BUD, MNC Vision, dan K-Vision. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami semua. Dan otoritas Tuhan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Bentuk setiap kebijaksanaan, strategi yang akan dikeluarkan oleh BUD untuk perusahaan ini selalu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Live Channel dan Pijat TV. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan jadikan alat untuk menyebarkan firman-Mu. Berkati Tuhan. Untuk pengurus POWI yang saat ini semakin berkurang Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu membimbing kami. Tuhan, jaga iman kami, semua orang yang di sini. Kiranya Engkau temani dalam setiap pertumbuhan iman yang sedang berjalan. Mampukan kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap karyawan MNC Vision, K-Vision yang dalam kelemahan, baik kelemahan dalam berbagai penyakit, dalam pergumulannya. Biarkan kuasa kasih Tuhan dapat memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan dan penghiburan untuk seluruh anggota keluarga. Tuhan, kami juga berdoa juga untuk teman-teman di POWI yang memang saat ini sudah tidak ada di perusahaan ini, yang masih terhubung. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Kiranya pemimpin yang terpilih, biarkan mereka punya roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan pada pemimpin kami, sehingga ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tuhan, kami akan tutup
doa ini, biarlah kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini, Tuhan ajarkan syukur bagiku. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu.